Mungkin salah satu perjalanan yang tidak akan terlupakan adalah pendakian ke Gunung Sindoro via Sigedang. Pendakian yang penuh kejutan, ketegangan, bahkan kegelisahan. Pendakian kali ini berbeda dari pendakian-pendakian kami sebelumnya. Mendaki di malam hari memang sudah sering kami lalui. Mendaki dengan jalan yang terjal sudah kami rasakan. Mendaki dengan cuaca badai pernah juga kami rasakan. Tapi mendaki di malam hari dan kesasar sampai ke tepi jurang baru kali ini kami rasakan. Selamat datang dan selamat menonton pendakian kami ke Gunung Sindoro via Sigedang. Kamis 29 September 2022. Pendakian kami kali ini tanpa perencanaan alias dadakan. Berawal dari cerita sana sini sampai akhirnya teman kami si Eki, ini orangnya, tiba-tiba dia pengen naik gunung. Dan tanpa berpikir panjang langsung saya iakan. Setelah berdiskusi cukup singkat, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Sindoro via Sigedang. Karena anak kos pada nggak bisa, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki bertiga. Saya, Eki, dan juga Tanjung. Nah, ini si Tanjung. Singkat cerita, tibalah kami di base camp Sigedang. Kami memulai pendakian kurang lebih pukul 8 malam. Dikarenakan kami mendaki malam Jumat, jadi pada saat itu hanya kami bertiga yang akan mendaki dan di atas pun tidak ada pendaki lain. Akhirnya kami memulai pendakian. Pos 1 pun sudah kami lewati dengan hamparan kebun teh yang cukup luas. Pos 2 juga telah kami lewati. Tapi ketika ingin melanjutkan ke pos selanjutnya sampai ke batas hutan, di sini kami salah ambil jalur. Kita mengikuti jalur yang sepertinya sudah lama tidak dilalui. Langkah demi langkah kami tapaki, hamparan luas kebun teh pun sudah kami telusuri, dan akhirnya sampailah kami di batas antara hutan dan perkebunan. Disinilah awal mula kami tersesat, karena batas hutan yang kami lewati ini bukan jalur utama pendakian via Sigedang. Awal memasuki hutan, terlihat dari jalur yang kami tapaki seperti sudah lama tidak ada yang melewati. Tapi kami biasa saja, karena memang jarang sekali orang yang mendaki via jalur Sigedang. Semakin lama kami mendaki, semakin panjang kami berjalan, semakin hilang juga arah jalan di hutan. Disinilah kami mulai menyadari bahwa kami jauh tersesat di tengah hutan di tengah malam. Yang harusnya perkiraan jam 11 malam sudah mendirikan tenda di camp area, tapi sampai jam 1 malam kita masih tersesat di tengah hutan. Naik ke atas membelah rerantingan, turun lagi mencari jalan, sampai-sampai kita merangkak melewati jalur hewan. Dan pada akhirnya kita mendirikan tenda di tepi jurang. Benar-benar perjalanan yang sangat menegangkan. Setelah mendirikan tenda, kami pun memasak mie, menyeduh kopi, sembari menelpon pihak base camp untuk meminta bantuan. Tapi tidak ada jawaban, mungkin karena sudah terlalu malam. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sampai pagi. Pagi hari itulah kami baru sadar bahwa kami mendirikan tenda persis di tepi jurang.
Matahari bersinar sudah cukup terang. Disinilah kami bisa mengira-ngira untuk membelah hutan agar sampai ke jalur pendakian. Dan ini jalur membelah hutan yang kami lakukan. Ya. Ngayong. Bisa gas ke kiri. Buntu. Alang-alang ya. Gas lah, bismillah. Mumpung teras ya. Ayo kita tembus ke sana gitu. Iya. Biasanya pohon-pohon besar tuh udah tempat jalan deh. Oh sih, kayaknya sini aja sih lebih aman. Katak masuk. Ah, udah mau kayu-kayu besar nih.
Awas Jong, awas Jong. Nah, ke kanan Ki, terus. Oke. Nah, manjat Ki. Itu lapuk sih, lapuk itu jangan. Nah, injek. Bisa Ki. Ke pos 3 itu ya. Sebentar. Gas. Tidak terlalu lama dibandingkan tersesat di malam hari, akhirnya kami menemukan jalur resmi pendakian. Di sini senangnya luar biasa, bisa bernapas dengan lega, bisa tersenyum dengan bahagia. Padahal jalan menuju puncak masih sangat jauh, setengah jalan pun belum ada. Tapi alhamdulillah kita sudah menemukan jalur resmi pendakian.